Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Mungkin? Oke, sebelumnya mungkin kita doa dulu sebelum belajar dimulai. Silakan ketua kelas memimpin. Sebelum belajar dimulai, marilah kita memuji doa. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillah, semoga belajar kita hari ini bisa berkah ya, bisa nyangkut semuanya materinya, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kalian juga nanti di masa depan. Oke, tadi siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Enggak? Robi ya? Robi dengan Habibi. Kemana nih? Izin, Pak. Izin, dua-duanya izin. Oke. Ini suratnya ada ya? Ada ya suratnya ya? Ada. Sekretaris sudah oke? Siapa tadi sekretarisnya? Oke, siapa namanya dah? Lupa saya. Utami. Sip. Oke. Kali ini kita melanjutkan yang pertemuan sebelumnya tentang bioteknologi. Jadi kita lebih spesifik sekarang ke bioteknologi yang konvensional. Apa nama lainnya konvensional? Apa? Sederhana, betul. Nah, ya selain sederhana apa? Jadul, Pak. Ya, bisa jadul ya. Karena ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Yes, betul. Nah, ini saya siapkan dulu. Nah, itu bioteknologi konvensional. Apa sih bioteknologi? Nanti ya, sekarang saya tidak perlu menjelaskan dulu. Jadi kalian nanti akan melihat, kita kali ini senang-senang aja dulu. Kita lihat artikel, kita baca nanti, kemudian ada video, beberapa video dari YouTube yang bisa kalian lihat. Bawa HP ya? Bawa HP, oke, sip. Nih, silakan di-scan pakai HP-nya. Boleh? Boleh maju, kalau misalnya nggak kelihatan, boleh. Pakai aplikasi pemindai atau scanner yang ada di HP-nya. HP Android, gawai itu HP ya, gawai. Gawai itu bahasa Indonesianya handphone. Oke ya? Silakan dibaca. Kemudian, apa kira-kira yang pertanyaan yang muncul dari yang kalian baca? Oke, bolehkah balita mengkonsumsi tempe mentah? Jadi ternyata memang makan tempe itu yang mentah, kalau untuk balita mungkin masih kurang ya, kurang boleh karena memang sistem imunnya masih tidak sekuat kita yang sudah dewasa kayak gitu. Kalian harus saya bagi kelompok nih. Kelompok, kalian bagi kelompoknya berapa sih jumlahnya sekarang? 17. Yang nggak masuk 2. Berarti 15 ya? 15 kita bagi 4 kelompok deh. 4 kelompok berarti ada satu kelompok yang 3 orang ya? Pilih sendiri? Pilih sendiri ya? Tapi syaratnya satu, harus ada cewek cowoknya di satu kelompok. Oke ya? Saya akan bagikan ini lembar kerja. Jadi kalian baca, nanti ada petunjuk yang harus dikerjakan di sini. Sebelum mengerjakan nanti kita nonton dulu videonya ya, tentang proses-proses pembuatan beberapa produk bioteknologi konvensional. Oke, ini saya bagikan satu kelompok satu. Kelompok 1. Kelompok 2 silakan dibaca dulu. Nah, kalau sudah boleh lihat ke depan lagi dulu. Kita nih tetangga kita yang bikin. Butuh waktu 30 menit untuk menurunkan suhu kedelai yang baru direbus. Setelah dingin, Itu tuh, dikasih apa tuh? Raginya apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Rhizopus. Jadi itu sebenarnya fungi ya. Apa lagi selain tempe yang pakai ragi? Lepas biji kedelai dalam plastik
dan 1.500 bungkus tempe loh. Apa nih? Roti ya, tadi tempe, ini roti. Ada yang nggak suka roti nggak? Makanan roti kini Ada. sangat identik Ini roti ini ibarat ini ya, kayak nasinya orang Eropa. berasal dari Ganti nasi. Ya, kalau orang Eropa makanan utamanya roti, kalau kita nasi. Sudah makan? Belum, baru roti 2 gitu. Nah, Indonesia tuh berarti. Ya, tepung terigu bisa, tepung gandum bisa ya. Nah, ini. Kalau ini mungkin ada yang belum pernah mungkin makan. Yogurt. Ada yang belum pernah? Ya, sama. Saya juga. Saya nggak suka kalau saya. Dari susu sapi yang difermentasi. Sehingga aroma dan cita rasa Pernah? yogurt Pernah yang bikin? enak. Berhasil? Hah? Gagal? Kalau ini sih mungkin makanan kedua di Indonesia ya, keju. Kue apapun tuh sekarang dikasih keju toppingnya tuh. Saya nggak suka tapi. Kamu mau nggak? Suka? Rasanya kayak apa sih? Manis ya. Ada yang mana? baik Lactobacillus bulgaricus yang berfungsi Lactobacillus untuk bulgaricus. susu. Nah, itu Aduk bakterinya. susu biar bakteri bisa tercampur rata. Lalu masukin bakteri Streptococcus thermophilus spams. Bakteri Silakan kalian dibuka LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dibuka. Nah, diisi dulu itu identitas nama kelompoknya. Jadi itu nama kelompok maksudnya, kelompok 1 atau kelompok 2 gitu, ditulis saja. Dibaca dulu itu ada tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian. Tujuan pembelajaran tadi sudah ya sebenarnya, tapi kamu bisa baca lagi. Ngapain sih kalian belajar gitu? Itu tujuannya. Jadi tadi kan sudah ada beberapa video ya, contoh video proses pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional. Nah, kalian nanti di situ ada tugas untuk membuat apa tuh? Coba dibaca tugasnya di halaman belakang. Tugas kalian adalah membuat poster atau informasi grafis yang isinya tentang proses pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Jadi kalian bisa milih tuh, yang tadi kan ada berapa? 4 atau 3 video tadi ya. Kamu pilih mana yang mau kamu buat posternya, proses pembuatannya. Ada tempe misalnya, ada keju tadi, ada yogurt, ada kecap. Kecap nggak ada ya tadi ya? Apa tadi? Roti ya. Nah, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bebas mau milih produk apa dibuatnya ya. Oke, kelompok 3 bikin apa? Roti. Kenapa? Ada yang suka roti di sini? Wah, oh ya pantas ya, roti ya. Oke, kelompok 2 bikin apa? Kecap. Kecap. Oke. Kecap ada pabriknya dekat sini ya, di dekatnya terminal tuh. Tahu nggak? Nggak tahu. Daerah Kecapan. Nah, kenapa dinamai Kecapan? Karena di sana ada pabrik kecap. Kalau mau lebih yakin proses pembuatannya, tanya ke sana. Tapi nggak, itu terserah kalian ya. Sudah dapat bahannya apa saja? Dapat Tadi apa? Roti ya. roti. Nah, sekarang kamu bahas dengan kelompok mau pakai apa media atau aplikasinya. Satu, mau pakai apa rencananya? Canva juga? Oke. Ada berapa tahap SIM? Keju? Banyak ya? 5. Jadi sekarang tahapnya hanya sampai di kamu merencanakan ngerjakannya di rumah itu nanti hari besok ngapain, lusanya ngapain, kayak gitu. Kalau besok selesai lebih bagus. Jadi di pertemuan berikutnya sudah bisa langsung presentasi. Itu tugas kalian harus selesai di hari Selasa ya, pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian nanti akan presentasi per kelompok maju satu-satu. Nanti teknisnya apakah siapa yang siap dulu maju atau kita undi, terserah nanti. Kita lihat nanti ya. Nah, yang jelas nanti kalian setelah ini mungkin bisa kerjakan di rumah, bisa kerjakan bareng-bareng, terserah. Yang penting nanti kamu laporkan ke saya. Besok nih, misalnya besok Pak, kami sudah ngerjakan ini sampai di tahap ini misalnya ya. Jadi tetap dilaporkan. Nah, presentasi juga harus disiapkan. Apa yang harus disampaikan? Poin-poin yang ada di poster kamu itu harus disampaikan nanti. Poin pentingnya di mana? Tapi tidak semua harus disampaikan. Ya. Sampaikan yang menurut kamu penting,
Tapi sisakan ruang untuk teman-temanmu bertanya. Kalau kamu jelasin semuanya dengan jelas, temanmu gak bertanya nanti, diskusimu gak hidup. Kayak gitu ya strateginya ya. Mungkin kamu kerjanya sehari selesai, gak apa-apa. Besoknya apa Pak? Hari timelinenya ngoreksi lagi. Oh Pak, ini ada perubahan lagi, kayaknya saya kurang sreg dengan warnanya misalnya, ganti, boleh. Ya intinya tulis di situ, apapun langkah-langkahnya harus ditulis. Saya tunggu pertemuan berikutnya, proyeknya, produknya sudah selesai, siap presentasi. Mari kita berdoa. Mulai. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua ya? Ada yang murung nih kayaknya. Kenapa, ngantuk apa gimana nih? Kurang tidur? Nah, sebelum kita mulai, biar kita belajar ini ada hasilnya, kemudian ilmunya bisa berkah, doa dulu ya. Ketua kelasnya dipimpin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? 2 orang. Dua orang. Wisin sama Kenapa Wisin? sakit. Sakit. Siapa yang semua kamu? Tidak, Pak. Wisin sakit, kemudian Vicky sakit. Vicky siapa nama lengkapnya? Ainura Vicky. Oh. Absen 1. Berarti sekarang 15 ya? Ya. Oke, sip. Setelah ini kalian akan presentasi ke depan setiap kelompok. Diundi apa siapa yang duluan mau maju? Diundi. Yang sudah siap maksimal nanti sekitar 15 menit lah ya presentasi dengan sesi tanya jawabnya. Jadi kelompok yang sedang presentasi memilih satu orang untuk membacakan atau mempresentasikan hasil tugasnya, atau bisa bergantian dengan membawa hasil tugasnya. Sudah di print ya? Sudah. Oke, nanti itu yang di print kita nilai, tapi yang lebih utama adalah yang versi cetaknya, yang versi digitalnya, karena nanti itu akan di posting di media sosial kalian. Nah, ini kamu mau maju dulu. Terakhir, oke. Yuk, kita lagi. Boleh duduk. 1, 2, 3. Apa? Yang ke 1 atau yang Tiga. 3? Berarti yang kamu kecap. Kelompok kecap, saya silakan maju. Ya. Kelompok kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tamili Firosa dari kelompok 2 nomor absen 16. Dan saya Dwi Norma Harumi dari absen 3. Saya Usratul Hasana dari absen 15. Saya Muhammad Edi Hasan dari absen 6. Pagi ini kami akan mempresentasikan mengenai produk bioteknologi konvensional selama beberapa menit ke depan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 9 tips proses pembuatan kecap. Pertama yaitu sertasi kecap. Kedelai yang akan Kedelai yang akan diproses menjadi kecap disertasi terlebih
hingga ditumbuhi jamur. Proses fermentasi pada industri kecap menggunakan jamur Aspergillus sojai atau Aspergillus oryzae. Yang keenam, perendaman dalam larutkan garam. Biji kedelai yang telah ditumbuhi jamur kemudian direndam dalam larutan garam dengan konsentrasi 20% atau 200 gram dalam 1 liter air. Perendaman dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. 7. Penyaringan. Setelah proses perendaman dalam larutan garam selama 1 bulan, biji kedelai mengalami fermentasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyaringan dengan menggunakan saringan lembut atau kain halus. Kedelapan, perebusan kedua. Tambahkan bumbu halus ke dalam filtrat. Tiap 1 liter filtrat ditambahkan 2 kg gula merah yang telah dilarutkan dengan air 0,5 liter. Rebus dengan menggunakan tungku sampai diaduk-aduk hingga mendidih. 9. Pengemasan dan pasteurisasi. Saring kecap dengan kain halus dan tuang ke dalam botol yang telah sterilkan, kemudian ditutup menggunakan alat penutup botol. Lakukan sterilisasi dengan meletakkan botol ke dalam panci berisi air mendidih kurang lebih selama 30 menit. Sudah. Ayo, ada yang mau bertanya? Dari mana asal muasal warna hitam yang ada pada kecap? Padahal yang kita tahu kedelai itu warnanya putih ya. Saya Ada sudah. yang kedelai putih. Kedelai ada yang warna hitam. Jadi kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Ada lagi ya. Saya dari 12. Saya ingin bertanya, berapa lama proses fermentasi kecap? Proses fermentasi selama 3-4 hari hingga ditumbuhi jamur. Ada lagi? Aisyah. Bagaimana mikroba dapat mengubah kedelai menjadi kecap? Coba mengubah kedelai jadi kecap. Seperti apa prosesnya? Jamur Aspergillus akan membantu proses fermentasi kacang kedelai hitam dan merubah protein kacang kedelai menjadi bentuk asam-asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh. Ada lagi? Bagaimana kualitas kedelai dan garam mempengaruhi rasa kecap? Bagaimana kedelai dan garam mempengaruhi rasa kecap? Kedelai dan garam dapat mempengaruhi rasa makanan atau minuman dengan beberapa cara. Yang kedelai itu adalah kedelai memiliki rasa alami yang cenderung gurih dan kacang-kacangan. Produk kedelai seperti tahu atau tempe bisa memberikan rasa gurih yang khas pada hidangan. Kemudian kalau garam adalah bahan yang umum digunakan sebagai penyedap rasa dan dapat meningkatkan rasa makanan. Garam dapat memperkuat rasa lainnya dalam hidangan seperti manis atau asam. Ada lagi? Tanya apakah kita baik untuk rasa lambung? Kecap mengandung air, gula, garam, pati, termodifikasi, bawang putih, fermentasi, mononatrium, glutama, glukat, bumbu, dan pengawet. Dapat disimpulkan bahwa dalam kecap terdapat asam pengawet dan penyedap yang dapat meningkatkan produksi asam lambung dan mengiritasi glukosa lambung. Walaupun demikian, bukan berarti orang dengan demam tidak boleh mengkonsumsi kecap. Hanya saja perlu dibatasi dan dihindari saat gejala demam muncul. Selain membatasi konsumsi makan pemicu tinggalnya kadar asam lambung, pasien demam sangat diharapkan dapat dilakukan oleh orang lain. Intinya kecap itu bisa menaikkan rasa lambung kan? Enggak. Kalau bukan berarti orang yang tidak boleh minum kecap, hanya dibatasi. Itu ya. Apa sih dampak negatif yang diakibatkan
Cakep. Bagi Anda berwarna putih. Saya ucap maaf bila ada salah kata. Akhir salam saya ucapkan terima kasih. Evaluasi dulu. Yang pertama, kecap. 9 tips proses pembuatan kecap. Bukan tips ya sebenarnya ya. Jadi tahapan atau proses pembuatan kecap. Kalau tips itu bukan ke prosesnya biasanya. Intrik atau tips yang tersembunyi misalnya biar berhasil. Kayak mencuci misalnya. Tipsnya apa? Yang pakai air mengalir misalnya. Kalau ini lebih ke prosesnya, posternya. Jadi ini sortasi kedelai, perebusan. Sudah oke sebenarnya, tinggal konsistensi warna nih mungkin ya. Jadi warnanya yang bawah kalau misalnya ya, tapi oke juga sudah ya. Ini hijau, apa nih? Warna apa sih? Abu-abu ya. Kemudian warna agak putih. Oke, mungkin tulisan ukuran fontnya juga yang tidak sama, tiga warna juga. Oke, secara umum sudah bagus lah ya. Menurut saya, nah, yang informatifnya ya, kreasinya bagus, oke. Antara ini saya suka kandidatnya tempe dengan keju. Nah, saya lebih suka yang ini, seperti tipis ya. Kenapa? Pertama bentuknya tidak umum, memanjang. Ini kayak X-Badon di bawah. Warnanya juga gejreng, jadi menarik orang untuk melirik, minimal melirik dulu. Habis itu dibaca atau enggak itu urusan berikutnya. Itu ya. Oke. Sekarang kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari proses pembuatan ini? Ada yang bisa menyimpulkan enggak? Bisa tahu cara buat kecap walaupun mungkin hanya teori Mas ya. Kalau untuk pastinya berarti harus praktik ya. Jadi kalau ada waktu kita praktik lah membuat kecap. Model belajar kayak ini dengan yang minggu kemarin dengan yang sekarang seperti apa? Menarik atau biasa saja atau bikin males? Menarik. Senang. Apa yang bikin senang? Kamu Dari kenapa senang? ekspresinya. Hah? Fantasinya katanya. Kenapa fantasinya? Ekspektasinya. Apa lagi? Menyenangkan. Ini sebagai informasi, model pembelajaran yang kalian dapatkan itu adalah project based learning. Kalau di dunia pendidikan itu ada namanya project based learning. Apa? Menyelesaikan masalah dengan menghasilkan project atau produk. Lalu proyek-proyeknya apa? Yaitu yang kamu buat tadi. Ya, seperti itu ya. Memanfaatkan langsung mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa bakteri, bisa jamur atau fungi ya. Kayak kecap itu pakai jamur, kemudian tempe juga pakai jamur. Secara singkat saja. Nah, sebagian besar digunakan untuk makanan. Yang kalian buat itu semuanya makanan. Kecap juga anggap aja makanan. Terima kasih. Jadi pertemuan berikutnya kita ulangan harian ya. Ulangan ya. Oke ya. Jadi ulangan hariannya nanti saya share lewat Google Form. Jadi kalian kerjakannya di sini pakai HP, jadi diisi pakai tanda tanya, kemudian diisi secara langsung di HP. Itu saja mungkin dari saya. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa lagi ya. Pelajaran telah selesai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum.